Seringkali kita bisnis karena butuh duit. Iya. Ya, Kalau udah mindsetnya kayak gitu, berarti kedepannya bisa aja salah ya. kita kan tidak mungkin bisnis menargetkan market yang kita tidak tahu behaviornya. Ya, Hidup memberikan seperti sesuatu kepada customer itu bukan hanya sebuah produk gitu loh, tapi benar-benar kita ngasih sepenuh hati gitu, benar-benar kita ngasih itu sesuatu gitu loh, yang dimana orang itu pulang atau apa mereka bisa mendapatkan ada kesan yang ditinggalkan oleh si bisnis itu gitu. Oke, selamat malam. Malam. Aduh, perkenalkan saya Berta. Di sini saya mewakili bersama tim-tim saya dari Universitas Mercu Buana. Terus kami itu kebetulan ada mata kuliah namanya Englishpreneurship yang berhubungan dengan bisnis gitu. Terus kami dapat tugas untuk menginterview supaya kami menggali dan mencari tahu lebih dalam tentang mereka yang sedang merintis bisnis dan sebagainya. Wow. Terus setelah diskusi bersama teman-teman ya kita menentukan Spice Bar ini sebagai narasumber kami supaya memberikan mungkin insight lebih tentang gimana cara merintis bisnis dan mempertahankannya. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Indra. Sebenarnya posisi saya di sini as a investor. Ya, ini Natali. Halo. Aku Natali, aku sebagai ownernya di sini. Ownernya Spasio ya. Nama brandnya Spasio. Spasio itu ada, maksudnya itu dia Spice Bar and Kitchen. Jadi, ada minuman dan ada makanannya juga. Jadi fokusnya Spasio itu di makanan dan minuman juga. Ya. Nah, bahas tentang ini kita mungkin bisa merujuk ke pertanyaannya ya Kak ya. Di sini kan biasanya setiap kafe itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, waktu pertama kali membuka atau berpikir tentang kafe ini, kira-kira siapa sebenarnya sosok yang ada di kepala kakak yang ideal menjadi konsumen gitu dari kafe ini? Sebenarnya konsep Spasio Spice Bar and Kitchen itu sebenarnya berawal dari minumannya. Ya, jadi kita itu membangun minuman rempah sebenarnya. Nah, minuman ini sebenarnya awal mula racikan minuman ini itu dari 2014. Wah, udah lama banget juga ya. Dari 2014 sebenarnya itu minuman untuk saya sendiri. Oh, awalnya betul, minuman pribadi untuk saya konsumsi sehari-hari. Karena kebetulan waktu itu handle 5-6 bisnis yang dipikirin banyak, terus stamina-nya kayaknya ngedrop. Nah, kebetulan di keluarga itu bude saya itu supplier jamu. Jadi produksi jamu di rumah itu tuh banyak. Jadi kita familiar dengan hal-hal yang berhubungan dengan rempah dan jamu-jamuan gitu. Akhirnya saya otak-atik sendiri, terus akhirnya minuman itu saya minum dan efeknya tuh bagus gitu. Ketika diminum tiap hari stamina jadi oke, pikiran itu nggak foggy ketika mikir gitu, enteng lah gitu buat mikir itu. Gitu. Karena memang diracik untuk itu sebenarnya awal mulanya seperti itu. Nah, ketika ketemu Natali waktu itu dia nyobain ini apa? Ya kayak jamu gitu. Ya aku jawab serampangan aja. Terus cobain lah. Terus dia nyobain. Lah ketika dia coba, loh kok enak ini gitu. Sebenarnya kalau di Jawa minuman seperti itu biasa disebut wedang-wedangan biasanya. Wedang-wedangan. Cuman karena dia awam kan nggak ngerti jamu gitu. Kan dia nggak pernah bisa minum jamu. Kayak jamu yang misalnya kunyit asam lah apa gitu-gitu tuh dia nggak bisa. Padahal kan kalau buat kita orang di Jawa ini itu tuh kunyit asam termasuk jamu yang enak gitu. Buat yang udah terbiasa minum. Karena banyak jamu yang sebenarnya nggak enak. Nah, ketika ketemu dia, akhirnya dia ngomong, boleh nggak ini minumannya aku bisnisin gitu. Gitu. Nah, waktu itu di pikiran kita yang kebayang pada saat itu adalah circle-nya kita sendiri gitu. Karena secara behavior itu circle-nya kita itu seringkali nyari minuman yang
lebih ke natural, lebih ke healthier, tapi jarang gitu pada saat itu. Gitu. Jarang ada minuman yang dikemas secara modern, apa namanya? Dan bisa dinikmati yang mengarah ke arah situ. Betul, gitu. betul. Oh iya. Gitu. Nah kebanyakan kan cewek-cewek. Gitu. Iya. Ya, misal ke mall kemana itu, ya minumannya ya kayak boba-boba. Kalori semua. Pada saat itu kan yang lagi hype boba, minuman manis, matcha, creamy gitu-gitu. Nah, mereka seringkali nyari gitu kesulitan. Oke. Jadi itu awal target market yang kita bidik. Untuk minuman Spasio. Betul. Nah ngomong-ngomong, Spasio sendiri itu sebenarnya minuman rempah yang kita fermentasi. Betul. Gitu. Jadi udah kayak soft drink gitu, kayak kombucha tapi rempah. Iya betul, segar. Gitu. Nanti nyobain. Jadi kita mengemas gimana caranya dari rempah-rempah yang jarang orang tuh anak muda kan nganggapnya jadul. Iya betul. Wedang-wedangan itu kan jadul, tapi betul. Kita kayak kotor, oke ya, gitu loh. Kita mix dengan urban culture lah ya. Iya. Istilahnya tuh biar kelihatan lebih kayak minuman yang zaman sekarang, yang lebih modern, tanpa mengurangi sisi-sisi dari kebaikan rempahnya. Oke. Berarti kayak Spasio ini sendiri awal mulanya itu benar-benar dari pengalaman pribadi, minuman pribadi gitu ya. Awal mulanya konsumsi sehari-hari. Iya. Konsumsi sehari-hari. Nah, ketika minuman rempah ini terkonsep dari Spasio itu, nah waktu itu kita punya 2 varian, Spasio probiotik sama isotonik. Apa tuh bedanya? Jadi probiotik itu yang fermentasi, isotonik itu yang kayak Pocari Sweat. Oh, tapi rempah. Oke, gitu. Berarti Spasio ini yang paling unik berarti yang aku tangkap gimana dari minuman rempah yang awalnya mungkin orang-orang nggak suka, iya, dan juga mungkin taste-nya nggak bakalan masuk di anak-anak zaman sekarang. Sekarang itu lebih ini ya, menyesuaikan rasanya dan modern. Tidak kelihatan kayak mbah-mbah gitu. Jadi kalau minum rempah-rempah itu nggak kelihatan kayak orang Pak D gitu. Iya benar. Atau bude-bude gitu. Wah benar-benar sangat unik dan emang target awalnya itu karena lingkungan pertemanan. Circle kita sendiri karena kita kan tidak mungkin bisnis menargetkan market yang kita tidak tahu behaviornya. Ya kan? Nah, circle kita itu kita udah tahu behaviornya, karakternya seperti apa, need-nya mereka seperti apa. Jadi kita nargetin ke arah situ karena kita memahami target market yang kita bidik itu. Nah sebenarnya pada saat itu ada investor yang mau invest ke dia, tapi harus di Jakarta. Gitu. Cuman pada akhirnya nggak jadi karena tidak jadi kita ambil. Tidak jadi diambil karena harus stay di Jakarta. Ya. Pada saat itu nggak bisa. Belum bisa. Dan waktu itu konsep awalnya adalah grab and go. Betul. Konsep awal dari Spasio nih. Gitu. Untuk minuman si Spasionya. Untuk minumannya. Jadi bisnis modelnya itu grab and go dan ditaruh di sekitar lingkungan perkantoran. Terus lalu apa yang membuat kalian berubah pikiran? Nah sebenarnya bukan berubah pikiran. Ketika kita mengelola Jawir Space ini, ternyata Spasio ini bisa menjadi minuman signature di sini yang disukai bule-bule yang ada di sini. Jadi lingkungan sini kan banyak bule-bulenya. Nah, ketika kita tawarin itu sebagai alternatif minuman yang istilahnya berbau lokal, tapi looks-nya itu tuh modern gitu. Nah, ternyata mereka tuh suka. Iya, dan masuk gitu loh. Cocok gitu. Betul. Ya. Nah, kebetulan dia juga punya racikan menu sama-sama racikan rempah juga. Nasi rempahnya dia. Nah, ternyata nasi rempahnya dia itu juga cocok ke bule-bule itu. Betul. Gitu. Nah, sebelum kedai ini ada Spasio Spice Bar and Kitchen itu, sebenarnya menu-menunya itu sudah terjual dulu. Betul. Ke bule-bule tersebut. Betul. Gitu. Jadi bule-bule itu suka sampai akhirnya karena marketnya ada, akhirnya kita
konseplah ke arah situ. Jadi kenapa kok kita konsepnya Spice Bar and Kitchen dan menunya tuh casual dining? Sebenarnya karena target utamanya bule-bule di sekitar daerah sini. Itu seperti itu. Jadi kita menyesuaikan target marketnya. Ya. Oke, berarti target marketnya yang awalnya circle sendiri menyebar luas lagi sekarang ya, menjadi kayak kan turis asing. Target marketnya tuh cewek muda, untuk minumannya. Yang pengen menggeser minuman kekiniannya ke yang lebih healthy. Iya, nah akhirnya buat minum si Spasio itu. Gitu. Dan ternyata selama prosesnya juga berjalan. Ternyata di sini juga marketnya dapat, bule-bule juga suka ternyata. Jadi langganan buat langganan bule-bule yang ada di sini malah masalah makanannya. Sehingga berdirilah Spicio. Betul. Berdirilah kedainya Kedai Spasio gitu. Ya berdirinya Spasio ini sebenarnya bukan karena aku mau bisnisin. Pada awalnya kita itu hanya mengakomodir customer yang tidak terakomodir, tidak terakomodir dengan tenan-tenan yang ada di Jawir Space ini. Itu seperti itu, terutama bule-bule. Karena kita nggak jual alkohol kan di sini. Pada waktu itu sikonnya seperti itu. Ada sikon seperti itu yang akhirnya membuat Spasio dan nasi rempah itu laku di bule-bule itu gitu. Nah, ketika itu kita sebenarnya ada tim yang mereka siap untuk mengeksekusi ini. Akhirnya aku danailah untuk bikin. Oke, sungguh sangat menarik, dan dari penjelasan yang panjang itu sebenarnya itu sudah menjawab beberapa poin pertanyaan kami yang lainnya, mulai dari keunikannya Spicio itu kan sudah terjawab ya tadi. Terus otomatis ya ternyata. Iya. Terus kayak kebutuhan atau masalah pelanggan yang ingin dipenuhi ternyata juga sudah terjawab. Mulai dari awalnya karena melihat circle pertemanannya itu banyak yang ternyata butuh minuman healthier sebenarnya. Iya. Yang lebih sehat. Jadi bukan yang sehat banget tapi yang lebih sehat dan modern gitu. Oke. Terus kita next pertanyaan nih, dalam biaya untuk membangun kedai Spicio ini sendiri itu biaya operasionalnya itu kira-kira butuh dana berapa? Belum sebenarnya itu belum beroperasi, belum officially open sebenarnya. Jadi yang tadi kita sampaikan sebenarnya kedai Spicio ini karena ada tim yang mau mengeksekusi, akhirnya kita alokasikan dana untuk membiayai berdirinya untuk bukanya kedai ini sebenarnya. Nah, tujuannya sebenarnya kalau dari aku sendiri memfasilitasi teman-teman buat belajar bisnis dari nol. Gitu. Resikonya di aku, mereka bisa belajar tanpa harus mikir resiko. Sebenarnya seperti itu. Oke, malah sebenarnya ini untuk wadah juga buat menolong yang lain. Betul. Jadi langsung praktek gitu. Iya. Kan orang belajar bisnis tidak mungkin bisa hanya sekedar baca atau apa. Iya, betul. Harus melihat realitanya seperti apa, menghadapi realitanya setiap hari seperti apa. Itu kan pelajarannya. Betul. Sulit didapat. Kita hanya sekedar kuliah ya. Betul. Seperti itu. Nah, kita mencoba memfasilitasi, menjadikan ini media belajar. Tapi sudah setengah jadi, tim itu pergi. Gitu. Mandek di tengah jalan jadinya. Tim itu pergi, akhirnya diambil alih sama Natali. Berarti kalau dirangkum. Jadi ini sebenarnya belum officially open. Tapi sebenarnya karena kitchennya sudah aktif, jadi bisa melayani customer. Dan kita memang udah, maksudnya tuh ya kita tetap udah bisa jualan produk kita. Cuman memang secara officially belum. Itu opening kita memang belum. Jadi nanti kalau secara tempat juga memang kita masih belum ready. Gitu. Nanti kalau timnya sudah siap, baru kita rumuskan lagi bagaimana dia operasionalnya seperti apa, tergantung strateginya. Karena operasional bisnis itu kan ditentukan, dibudgetkan sesuai dengan strategi bisnis itu akan seperti apa. Betul. Dan kapasitas bisnisnya itu seperti apa. Betul. Jadi nantinya ketika tim yang baru itu terbentuk, dia yang akan propose
propose ke kita untuk budgetingnya seperti itu. Oke, berarti karena ini memang belum officially. Benar, belum official. Berarti tapi sebenarnya pelanggannya udah banyak. Ya. Cuman emang belum officially banget gitu, tapi sudah ada pelanggannya. Betul. Jadi ini sebenarnya ya TTA. Iya. Pakai banget yang karena kita kadang-kadang tuh heran ada bule nyari yang jual anu di mana ya? Oke. Oh sini. Karena belum ada apa-apanya tadinya. Belum ada neon box-nya, belum ada apanya gitu. Cuman kitchen aja yang aktif gitu dan ada manusia ini aja. Yang membuat ini aktif. Ya, Oke. gitu. Berarti sejauh ini tantangannya itu karena ini ya sebenarnya sudah menyiapkan wadah, cuman timnya itu yang tidak melanjutkan sejauh itu. Ya kita tetap proses tetap kita jalankan, tetap jalankan, betul, tetap kita proses, masih proses penataan memang bisnis juga. itu seperti itu ya, bisnis itu kan benda mati. Sebenarnya itu kan yang makhluk hidup kan manusianya. Iya betul. Seringkali orang paham pengennya bisnisnya jalan gitu. Bisnis itu jalan apa enggak ya tergantung yang menjalankan. Iya betul. Gitu. Nah, kalau fasilitasnya udah ada manusianya nggak berpikir ya sama aja. Benar. Nggak akan kemana-mana juga. Kan nggak bisa kita nyuruh benda mati untuk jalan bergerak sendiri. Kamu bergerak dong. Itu pancinya, itu kamu masak sendiri gitu. Ya ini bisa jadi rapi, bisa tertata, workflow-nya jadi bagus. Itu kan karena ada tergantung orang. Oke, berarti emang sejauh ini tantangannya di manusianya sendiri ya. Kayak gimana? Sudut pandang di SDM-nya di tim, karena kan memang create untuk build tim yang benar-benar untuk solid. Iya betul. Kayak, mau apa namanya itu apa sih ada yang kurang pas atau apa itu kan butuh proses. Iya betul. Karena yang namanya tim itu kembali lagi ke pola pikirnya lagi harus dibangun sudut pandangnya dia udah pas belum? Kalau biar nggak pas bisa jalan bareng gitu. Karena kita naik motor gitu, sudut pandang kita kok naik pesawat nggak main. Walaupun motor gampang jadi sulit. Iya. Fondasinya dulu. Itu juga kebalikannya. Wow, sungguh sangat menarik. Berarti apapun yang diawali dimulai lagi dari gimana SDM-nya itu sendiri. Betul. Gitu ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, untuk kedepannya rencana pengembangan Spicio ini gimana sendiri? Konsepnya mungkin, supaya bisa officially banget gitu. Sebenarnya ya kita lagi bentuk tim baru. Betul. Sedang proses. Ya karena kita kan sebenarnya open ya. Kita open sama siapapun karena pengennya kan ini juga masih bisa jadi wadah teman-teman buat belajar bisnis. Betul. Berarti buat yang emang tertarik sama bisnis tapi belum ada pengalaman, benar-benar jadi wadah buat belajar di sini. Itu sangat welcome. Gitu. Bisa menjadi jembatan atau batu loncatan teman-teman untuk bisa memahami lah realita bisnis itu seperti apa gitu. Yang penting ada keinginan untuk belajar dari SDM-nya. Betul. Karena apa sebenarnya yang paling penting itu bisnis itu bukan apa sih namanya, bukan soal tentang hanya untuk kamu mendapatkan uang gitu. Tapi bisnis itu mengajarkan kita benar-benar kayak belajar hidup gitu loh. Bisnis itu ngajarin bagaimana kita apa sih namanya itu memberikan berteman dengan realita hidup, memberikan sesuatu kepada apa namanya customer itu bukan hanya sebuah produk gitu loh, tapi benar-benar kita ngasih sepenuh hati gitu, benar-benar kita ngasih apa namanya itu sesuatu gitu loh, yang dimana orang itu pulang atau apa mereka bisa mendapatkan ada kesan yang ditinggalkan oleh si bisnis itu gitu. Jadi gitu. Sesuatu yang melekat. Betul. Yang bikin itu unik dan betul. memorable ya buat pelanggannya. Tergantung orang yang apa istilahnya menghandle bisnis itu. Ruhnya mereka tuh seperti apa jiwanya. Betul. Karena poin bisnis yang seperti itu, karena bisnis itu tuh ya kan tadi Mas Ira udah bilang itu benda mati gitu. Iya benar. Karena setiap bisnis itu tuh punya apa sih namanya itu ada waktunya dan ada masanya. Iya. Gitu. Berarti emang pelajaran penting banget, bisnis itu tidak selalu tentang uang. Betul. Iya. Terus menjiwai dulu sebelum kita ngomongin, karena uang itu kan efeknya aja. Iya. Efek dari apa yang kita jiwai itu. Kalau kita sudut pandangnya
aku bisnis biar dapat duit. Berarti itu udah salah persepsi. Oke. Nanti di lapangan itu tuh kita hanya sekedar fokus ke cari uangnya profit aja gitu. Tapi dengan cara yang tidak tepat. Misal yang penting aku cari untung, aku jual marginnya sekian, harga sekian biar cepat kaya, kan nggak pas. Betul. Sudut pandangnya nanti kurang pas. Tapi kalau kita itu benar-benar menjiwai dulu, misalnya F&B nih. F&B itu jiwanya apa sih? Kan hospitality. Betul. Rootnya itu di hospitality-nya. Nah kalau kita tidak bisa mentransfer vibes hospitality itu, otomatis frekuensinya nggak dapet dong. Betul. Kalau frekuensinya nggak match ya nggak akan menghasilkan juga. Iya. Ini tergantung tim yang ada di sini. Betul. Oke. Bisnis itu sedalam itu. Iya. Sangat menarik ya buat saya, terutama orang awam yang dikulik. Bisnis itu sebenarnya sama kayak kita pacaran lah. Oke. Ini contoh yang sangat bisa mudah. Ya mungkin di awal saling tertarik karena fisik. Betul. Ganteng satunya cantik gitu. Bisa jadi orang, tapi ketika udah bareng nih, yang membuat itu tetap tahan lama apa? Kan gitu kan, bukan cantik dan gantengnya itu. Yang bikin tahan lama apa? Komunikasinya mungkin. Hospitality-nya itu kan. Hospitality-nya. Cara dia men-treat pasangannya. Bukan berarti memanjakan, bukan. Bukan, ya beda. Mengenali. Ya, cara memperlakukannya seperti apa. Salingnya itu seperti apa. Betul. Nah, bisnis itu sama kayak gitu. Oke, berarti pelajaran pentingnya itu kayak kalau mau berbisnis jangan cuma fokus di duitnya aja. Iya, itu pertama. Ya sebenarnya tuh kalau kamu mau bisnis tuh kamu enjoy the process dulu aja. Kamu harus bisa menikmati prosesnya dulu gitu ya. Nah, nanti kalau masalah uang itu akan mengikuti kalau kamu memang capable, memang mampu punya kapasitas di situ. Ketika belum ada hasilnya, nggak apa-apa. Apa nih yang bisa kita perbaiki? Iya, betul. Berarti kalau mau berbisnis itu fokusnya dulu terutama pada diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Kan yang hidup kitanya. Iya. Bukan bisnisnya. Iya, pola pikir kitanya. Oke. Tapi kalau kamu bisnis, kamu mau nyari uang, itu kamu udah. Ini berarti menjawab poin pertanyaan ke-9 nih. Karena kecewa nanti. Iya. Soalnya pertanyaan poin ke-9 ini sangat sesuai ya dengan jawaban tadi, kayak pesan untuk mereka yang mau mulai merintis bisnis. Udah otomatis terjawab. Ternyata kayak pertanyaan jangan cari uang sih. Betul. Karena bisnis itu bisnis yang beneran ya. Iya. Kita keluar uang dulu. Iya, betul. Keluar uang. Enggak kayak orang. Tentu kamu akan kembali dengan cepat. Gitu. Pertanyaannya, kamu sudah menguasai bisnis kamu apa belum? Kamu sudah tahu target marketnya apa belum? Gitu. Seringkali kita bisnis karena butuh duit. Iya. Itu udah salah. Kalau udah mindsetnya kayak gitu, berarti kedepannya bisa aja salah ya. Salah dalam artian sebenarnya bukan salah benar, itu tapi pola pikirnya, cara berpikirnya. Karena nanti pikiran, perasaan, mental akan capek. Iya. Berarti karena fokusnya itu cuman gimana cara ngasilin duit, tapi nggak ada upgrade mindset dan sebagainya gitu ya. Ibaratnya kita ternak kambing, kan yang dipikirin bukan terus ayo cepet dong beranak, anakku cepet dong digedein, kan nggak gitu. Kita kan fokusnya kan ngerawat kambingnya dong. Ketika kambingnya benar-benar terawat, terus beranak pinak, anak-anaknya gemuk, cepet besar, otomatis nilai jualnya tinggi kan? Iya. Otomatis gitu. Nggak perlu mikir ke duitnya itu, nanti otomatis gitu. Sama kan di bisnis misalnya. Di sini kita kan sering melayani bule-bule. Ya kita benar-benar kita layani as a friend gitu. Betul. Benar-benar as a friend, nggak kayak orang lain gitu. Kita ajak ngobrol, kita sapa. Mereka pengen seperti apa, menu-menu seperti apa, terus baru kita rekomendasikan menu-menu yang cocok sama mereka. Sesuai dengan kemauan mereka. Setelah mereka makan, kita sapa, kita ajak ngobrol apa dan sebagainya. Jadi kita fokus ke situnya. Ketika fokus ke situnya, mereka ngerasa oke, dan mereka cerita ke teman-temannya. Ketika cerita ke teman-temannya, kita sampaikan, loh kok ada yang nyari menu ini, mereka tahu dari mana, kan mereka bule. Iya.
Kan kayak gitu. Jadi sebelum kedai ini dikonsep itu, customernya sudah ada dulu. Makanya karena itu kan. Walaupun kita nggak ngiklan, nggak marketing, nggak apa. Berarti benar-benar menekankannya kerasa sama servisnya ya? Ya lebih ke hospitality-nya itu sebenarnya. Oke. Bisa follow IG-nya sih. Oh ya, ini IG-nya apa? Biar kalau lihat ini. Iya, boleh. Yang belum official banget sih. Ya nggak apa-apa kan, belum official aja sudah banyak yang tahu gitu kan. Apalagi officially itu nanti. Mungkin Spasio Indonesia. Oke, bakalan. IG-nya udah lama sih. Udah lama. Cuman belum dibangun aja. Sosmed. Emang belum ready kan? Iya, emang belum officially di open gitu ya. Kitanya dulu siap baru kita bangun. Walaupun market awalnya memang sudah terbentuk dengan sendirinya ya. Tapi kan untuk bisnis jadi besar kan itu nggak cukup tentunya. Pastinya kita akan bangun market yang lebih besar. Cuman kan kita bangun market nggak serampangan ya. Betul. Ada tahapannya. Wadahnya dulu siap, ibaratnya. Kamu tukang pijat, tiba-tiba kamu promosi ke 1.000 orang, 10 orang aja nggak mampu handle-nya kan? Oh ya. Ya kan? Oke, kayaknya itu list pertanyaan saya itu tanpa saya tanyakan sudah terjawab, benar-benar mengalir gitu aja ya. Jadi kayaknya sekian gitu. Oh ya. Poin penting tadi soal bisnis tuh gini, kan tadi tetap fondasinya lebih ke mindset dan pola pikir. Setelah itu di dalam bisnis tuh kalkulasi untuk uang kamu dapat berapa secara bisnis itu tetap pasti ada gitu. Kalkulasi. Oh iya, kalau bisnis secara teknis pasti. Secara teknis tuh pasti ada gitu loh. Jadi itu sudah otomatis gitu. Cuman hanya mindsetnya untuk di awal itu untuk biar tidak kecewa atau apa gitu, karena itu nanti akan mengikuti ya gitu. Sangat menarik dan juga buat yang orang baru seperti saya yang itu kayak mendengar, wow ternyata semakin digali bisnis itu, emang sebelumnya juga berpikir kayaknya bisnis itu fokusnya ya gimana caranya ngasilin duit. Ternyata berarti saya punya mindset yang salah ternyata. Kamu proses dulu nih. Caranya itu kayak gimana? Teknis, bisnis itu pasti fokusnya akan menghasilkan profit. Tapi secara teknis bisnisnya, bukan secara mindset kitanya. Karena untuk orang yang di awal baru mulai bisnis, itu pasti akan banyak kecewa ketika target utamanya itu tuh duit gitu. Jadi ya prioritas utama yang harus dibangun diri kita dulu. Nah, ketika diri kita terbangun kan kita bisa bangun bisnisnya. Kamunya isi dulu gitu. Kalau kita nggak isi, bisnis itu nggak bisa dipikir mau kemana bisnisnya. Berarti mau bangun gedung nih 200 lantai. Ya kan yang dibangun pondasinya dulu. Pondasi kan nggak pernah kelihatan. Tapi itu memegang peranan penting gitu. Paling dasarnya. Sudut pandang, mindset kita, pola pikir kita kan pondasinya nggak kelihatan, tapi itu yang akan mendasari keputusan-keputusan di bisnis kan. Tapi poin penting juga maksudnya itu kita kayak Mas Indra, sebenarnya Mas Indra itu kan lebih ke coaching bisnis. Jadi kita sangat welcome banget kalau misalnya ada teman-teman yang pengen banget belajar bisnis gitu, pengen nge-team gitu, pengen maksudnya tuh mau belajar gitu. Kita sangat monggo gitu. Kita bukan karena aku coaching bisnis sih. Sebenarnya karena pengen berbagi aja. Pernah punya background masa lalu di mana dia mau belajar bisnis kayaknya susah banget gitu loh. Nah, itu akhirnya membuat kita nggak cuma Mas Indra tapi aku sendiri Natali sendiri sebenarnya tersadar bahwa bisnis itu tuh butuh proses. Aku belajar bisnis itu dari 2000. Sebenarnya aku suka jualan ya. Aku biasanya suka jualan. Aku suka jualan tuh dari SMP. Dari 2017. Cuman serius bisnisnya itu dari 2017. Gitu. Sampai 2017 pun proses bisnis yang panjang gitu loh. Tapi itu membuat kayaknya dulu aku untuk aku yang jadi yang sekarang gitu.
masih sangat kurang sih gitu. Tapi kerasa banget kalau aku ngerti ini, aku udah tahu proses bisnis itu seperti apa sih gitu. Dari yang awalnya nggak tahu, melewati fase-fase kegoblokan yang benar. Karena setiap kita pasti akan melewati fase itu. Betul. Berarti kan nggak semua bisnis itu selalu mulus seperti yang kita harapin kan? Betul. Ya kalau bisnis gampang itu ya sebenarnya semua orang udah bisa jadi pembisnis ya. Tapi poin pentingnya tuh belajar, maksudnya tuh kalau teman-teman misalnya milih buat bisnis itu nggak salah bang, nggak ada yang salah, benar-benar the next, maksudnya kalau kalian pengen jadi apa sih namanya itu karyawan swasta, itu pun oke gitu. Tapi kalian mau sambil mau belajar bisnis itu pun sangat oke, karena semua itu kan choice lagi. Berarti untuk belajar bisnis yang aku tangkap nih, berarti pertama gimana kitanya dulu. Iya, betul. Kalau kitanya sendiri itu punya mindset atau tidak bertahan, maka otomatis di tengah jalan itu tidak akan menikmati prosesnya. Betul. Akan berhenti malah. Berhenti. Karena nanti pada akhirnya ketika berproses ya, ketika kita nggak fokus ke pengembangan diri kita, itu nanti kita kan akan punya ekspektasi hasil. Padahal kitanya belum beres. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh punya sudut pandang, oh iya bisnisnya yang dibangun kitanya dulu nih. Betul. Kitanya prosesnya belajarnya ada, bisnis itu akan terbangun dengan sendirinya. Betul. Nah itu akan membuat kita tidak terlalu punya ekspektasi tinggi ke profit. Betul. Akhirnya kita bisa menikmati prosesnya. Secara mental kita nggak akan dikit-dikit kena mental, gitu galau atau apa. Jadi ketika di lapangan itu bisnisnya belum beres, apalagi nih yang diperbaiki pertama kali kitanya, kita jadi punya kesadaran itu. Oke, berarti poinnya pertama kalau mau bangun bisnis itu fokus dulu ke diri kita sendiri, supaya ya kita tidak akan mudah mandek karena ekspektasi gitu. Kita seringkali tersesat dengan ekspektasi kita sendiri. Iya betul. Nggak bisa memanage ekspektasi dan imajinasi kita kadang-kadang. Imajinasi kan suka kayak saya mau gini gitu, ngeri. Punya mobil bagus. Iya. Gitu-gitu. Akhirnya pas dikasih. Asal nanti boleh. Prosesnya tuh mau belajar, tidak menyerah gitu ya. Dan satu poin lagi tadi, saat tidak sesuai dengan ekspektasi, masih ada refleksi ke diri, apa yang harus dikembangkan lagi gitu. Tidak menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Iya. Diri. Iya. Jadi pola pikirnya juga jadi bertimbi lagi, bukan jadi typo. Pola pikirnya jadi berkembang dan bertumbuh dengan baik. Betul. Dan karena sudah semakin berkembang pola pikirnya, tanpa disadari ya bisa aja ada progres ke bisnisnya itu sendiri. Itu pasti. Sebenarnya bisnis sama kayak kita mempelajari skill-skill yang lain juga. Kita mau pengen jadi musisi yang terkenal, yang duitnya banyak, yang dibayar banyak, kan nggak mungkin dong kita cuman modal gitar terus kita tiba-tiba mau dibayar ratusan juta miliaran. Begitu dong. Bisa gitar enggak loh. Ya kan belajar dulu kan. Fokusnya belajar dulu. Ketika kita fokus belajar kan kita tidak mungkin terus lagi belajar nih. Aku belum ada tawaran ratusan juta ya, nggak begitu, itu namanya halu. Iya betul. Tapi ketika di bisnis kadang-kadang orang begitu, mentang-mentang dia buka kedai, udah keluar duit, terus dia berharap kaya raya, enggak dong. Betul. Dikuasai dulu nih kedainya ini seperti apa nih, biar menghasilkan kan gitu. Bersinnya hasyuk. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan saya dan rasa penasaran saya terhadap gimana mindset cara bangun bisnis dari awal itu sudah benar-benar terjawab, dan itu juga membantu saya untuk men-shape pola pikir saya sendiri untuk memandang bisnis itu seperti apa sendiri. Jadi teman-teman, sekian wawancara hari ini. Terima kasih banyak Kak Indra sama Kak Natali. Sungguh semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat sebenarnya. Insight yang kita dapat itu tentang bisnis sangat bermanfaat, di mana yang awalnya mungkin kita fokusnya cuma ke duitnya saja, tapi sekarang lebih ke gimana kitanya sendiri sebagai manusia yang menjadi wadah atau pondasinya gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.